Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian Resort GKE Pulang Pisau bersama saya Vikaris Elma Januarika, Vikaris yang melayani di Jemaat Sang Pamarto Rei 5. Nas yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini diambil dari Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-38 dengan perikop pembaharuan Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yehezkiel merupakan seorang nabi dan juga imam keturunan Zadok. Dia bertugas di Bait Suci Yerusalem ketika Babel menyerang kota itu pada tahun 597 sebelum Masehi. Melalui penglihatannya, Yehezkiel sudah menubuatkan malapetaka yang akan menghancurkan Yerusalem. Hal ini terjadi karena dosa-dosa bangsa Israel. Mereka beribadah kepada allah-allah lain dan lebih suka mengandalkan raja-raja asing daripada mengharapkan pertolongan dari Allah. Selain berita hukuman, Yehezkiel juga menyampaikan nubuat yang membangkitkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari pembuangan dan menuntun mereka kembali ke Yerusalem. Nas khotbah kita hari ini, Bapak Ibu, berbicara tentang pentahiran yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya Israel. Pembaharuan yang dilakukan Tuhan dimulai dari bagian inti dalam hidup umatnya, yaitu hati dan roh, sehingga umatnya menjadi taat kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan yang diberikan Tuhan kepada umatnya terjadi karena kuasa Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa lain pun akan mengetahui bahwa pembaharuan atau pentahiran ini dilakukan oleh Tuhan, bukan karena hebat dan spesialnya bangsa Israel, tetapi semua karena kebaikan Tuhan dan semata-mata karena Allah ingin menguduskan namanya kembali. Karena ketika umat dihukum, maka Allah dianggap tidak menepati janjinya yang bertentangan dengan kekudusannya. Karena itu di dalam kekudusan Allah ada kebaikan, kesetiaan, dan kesempurnaan. Dan ini menjelaskan mengapa cemoohan bangsa-bangsa lain merupakan pencemaran nama Allah yang kudus. Apa yang dilakukan Allah adalah dalam rangka memulihkan namanya yang sudah dinajiskan oleh dosa umatnya agar kembali dikuduskan dan dimuliakan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Allah terus bekerja untuk memperbaharui umatnya sehingga kita menjadi alat di tangannya. Orang yang belum dibaharui tidak mungkin mempengaruhi orang lain untuk memperbaharui dirinya, bahkan sebaliknya. Bisa jadi kita adalah batu sandungan untuk orang lain dalam memperbaharui imannya. Allah terus bekerja menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita, mulai dari bangun pagi bahkan sampai pagi kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus ada kesadaran di dalam diri kita untuk merespon kasih Allah di dalam diri kita. Jangan menunda-nunda waktu yang diberikan Tuhan. Kesempatan untuk memperbaharui diri dimulai dari diri kita dan dimulai dari saat ini. Kesempatan untuk memperbaharui ini kita gunakan dengan baik-baik selama kita hidup. Apa yang mau kita perbaharui? Bisa jadi kedagingan kita, kemalasan kita, keegoisan kita, tinggi hati, gaya hidup yang hedon, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menyimpang dari pandangan Allah. Melalui teks kita hari ini kita diingatkan dan diajak untuk selalu merespon pembaharuan iman di dalam diri kita yang Allah lakukan dengan baik. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan untuk kita pada saat ini boleh meneguhkan, menguatkan iman harapan kita di dalam Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama
merendahkan diri kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Yalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat indah diperdengarkan untuk kami pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak menjadi sia-sia, melainkan boleh tumbuh diam di dalam diri kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami merendahkan diri kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh kesalahan dan dosa. Maka dari itu ya Bapa, ampunilah kami atas setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak datang kepadamu yang kudus. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami akan bersama-sama menaikkan doa kami kepada jemaat-Mu yang ada di gereja Hosiana Pilang. Tuhan, terima kasih gereja yang sudah dibangun di Pilang kini semakin maju dan berkembang. Kami mendoakan Tuhan setiap siapapun yang ambil bagian menjadi pelayan di gereja Hosiana Pilang ini Tuhan, diberkati hidup dan kehidupan jemaat di sana, diberkati pelayan Tuhan yang ada di sana, pelayan Tuhan yang melayani jemaat-Mu di Pilang Tuhan, diberkati hidup dan kehidupannya, diberkati setiap program kerja yang sudah direncanakan maupun sudah terlaksana. Biarlah Tuhan melalui itu semua nama Tuhan semakin dipermuliakan, dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak baik, diberikan roh hikmat, kebijaksanaan, kejujuran bagi seluruh pengurus gereja Hosiana Pilang Tuhan, agar mereka mampu menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang-orang yang Engkau pilih untuk melayani umat-Mu di tempat sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kehidupan jemaat-Mu yang ada di gereja Hosiana Pilang, diberkati keluarga-keluarga Kristen yang ada di sana, diberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan, nama Tuhan selalu dipermuliakan di sana, diagungkan di sana. Kami yakin dan percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami dengan segala pengharapan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.